Kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang diketahui publik setelah KPK menangkap Sekretaris Menpora Wafid Muharram di kantornya pada hari Kamis 20 April lalu. Selain Sesmenpora, Komisi Anti Korupsi juga menahan pejabat PT Duta Geraha Indah, Muhammad L. Idris yang diduga sebagai pemberi suap, serta M. Rosalina Manulang yang diduga berperan sebagai perantara atau broker. Usai berganti kuasa hukum, tersangka kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Rosalina Manulang alias Rosa mengubah pengakuannya terkait dengan atasannya yang awalnya diduga adalah merupakan salah satu petinggi partai politik. Saat meninggalkan kantor KPK pada Jumat malam, Rosa mengatakan nama atasannya adalah Fajar dan bukan bendahara umum partai berkuasa seperti yang diberitakan sebelumnya. Rosa juga menjelaskan bahwa ia hanya menjabat sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri dan bukan dari PT Duta Geraha Indah atau DGI. Pengacara Rosa yang baru, Jufri Taufik, justru mengatakan bahwa kliennya adalah kenalan dari M.L. Idris dan juga dimintai tolong untuk menemaninya ke Kemenpora. Menurut Jufri, Idris adalah rekan bisnis Rosa. Pernyataan kuasa hukum Rosa yang baru ini bertolak belakang dengan kuasa hukum sebelumnya, yakni Komarudin Simanjuntak. Komarudin sebelumnya mengatakan Rosa yang tidak mengenal L. Idris namun diperintahkan atasannya menemani marketing manager PT DGI menemui Sesmenpora. Peran daripada klien saya hanya disuruh oleh pimpinannya untuk mendampingi salah satu direktur rekanan yang memenangkan satu tender untuk mengantarkan pelunasan sebesar 2% dari 15% kepada Sekretaris Menpora. Pelunasan tersebut untuk apa, Bang? Pelunasan itu dugaan sementara adalah fee atau success fee. Dari total nilai proyek. Jadi itu untuk fee untuk Kemenpora. Fee itu diantarkan ke Sekretaris Menpora, tetapi setelah diterima oleh Sesmenpora, menurut keterangan daripada orang-orang yang saya himpun termasuk klien saya, dia panggilkan karyawannya bernama Mr. P, lalu dikatakan simpan cek ini koordinasi ke sebelah. Berarti artinya cek ini akan dikasih ke sebelah. Tinggal sebelah ini siapa-siapa, itulah tugas KPK untuk mengungkap. Pemirsa, keterlibatan PT Duta Geraha Indah terbuka dalam kasus dugaan korupsi Sesmenpora menyita perhatian publik. Perusahaan itu ternyata juga ikut dalam tender pembangunan gedung baru DPR. Perusahaan yang berdiri di tahun 1982 pada kuartal pertama mencapai kontrak baru senilai 320 miliar rupiah. Total dari target kontrak baru di tahun 2011 ini sebesar 2,2 triliun rupiah. Proyek yang ditangani oleh PT DGI antara lain memenangkan kontrak pembangunan pasar Majestic senilai 170 miliar rupiah, diperkirakan selesai pada awal tahun 2012. Dua hotel di Bandung, Jawa Barat senilai 78 miliar rupiah. Proyek konstruksi sudah dimulai sejak awal Maret 2011 dan dijadwalkan akan selesai akhir tahun 2011. Peningkatan jalan-jalan Siberida perbatasan Jambi senilai 32 miliar rupiah. Proyek lainnya adalah pelebaran landasan pacu Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru senilai 30 miliar rupiah dengan melakukan kerjasama operasi atau KSO dengan perusahaan konstruksi swasta lainnya. Pembangunan jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat senilai 10 miliar rupiah. Target perolehan kontrak baru selama 2011 mencapai 2,2 triliun rupiah, meningkat 10% dari tahun sebelumnya. PT DGI telah menyelesaikan lebih dari 142 proyek infrastruktur dan 179 proyek pembangunan sejak tahun 1982. Data ini bersumber dari website PT DGI www.dutagraha.com. Kasus dugaan korupsi Sesmenpora mulai dikaitkan dengan salah satu partai politik. Politisi Partai Demokrat Aksanul Kossasi meminta Menpora Andi Malarangeng yang juga kader Demokrat untuk menjelaskan kepada publik terkait dengan kasus dugaan suap yang menimpa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Manapun apa yang dilakukan oleh Pak Wafid Muharram ini adalah untuk kepentingan Menpora.
Jadi ya harus dijelaskan, minimal diberikan penjelasan lah. Jadi Humas Menpora ini bicara juga kepada masyarakat apa yang terjadi sebenarnya gitu. Walaupun ini juga bagaimanapun tetap hukum yang akan berjalan, tapi minimal ini meminimize isu-isu miring yang sebenarnya kita tidak tahu utuhnya seperti apa. Tapi yang kita tahu hanya satu pihak dari beliau, dan apa yang terjadi kita belum tahu betul apa yang memang terjadi pada saat penangkapan itu gitu ya. Ini yang penting sebenarnya, karena proses penangkapan itu menandakan bahwa beliau itu betul-betul meminta, menerima untuk siapa dan dari siapa, itu juga harus dipertegas gitu ya. Ya tidak tahu. Kalau kita bicara dijebak mungkin tidak ya. Mungkin targetnya bukan Pak Wafid. Mungkin targetnya itu kepada si pemberi. Itu yang menjadi TO. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi Pak Wafid ini betul-betul jadi korban kalau begitu. Kasus dugaan korupsi Sekretaris Kemenpora diduga terkait dengan partai politik berkuasa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diharapkan menjadi kunci terkuaknya, atau setidaknya kasus ini kemudian menjadi lebih terang. Harian Media Indonesia menyoroti kasus ini dalam editorialnya. Kasus dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, semakin hari semakin seksi. Semakin seksi karena kasus itu disebut-sebut melibatkan bendahara umum partai berkuasa. Informasi itu dibuka oleh Kamarudin Simanjuntak, penasihat hukum Mirdo Rosalina Manulang. Rosalina ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Wafid pada 21 April lalu. Rosalina diduga perantara yang menghubungkan bendahara umum partai berkuasa itu dengan Wafid. Kamarudin yang mulai kemarin dipecat dari penasihat hukum Rosalina pun mengatakan bahwa bendahara umum partai berkuasa itu adalah juga anggota DPR dari Komisi 3. Sebuah deskripsi identitas yang mestinya tidak sulit bagi KPK untuk membongkarnya. Tidak hanya itu, Kamarudin pun mengaku sempat diancam untuk tutup mulut, sehingga ia pun melapor ke polisi dan KPK agar Rosalina sebagai saksi kunci kasus itu mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semua informasi yang dibeberkan oleh Kamarudin itu merupakan informasi yang sangat penting karena mengindikasikan bahwa yang terjadi bukan semata korupsi untuk memperkaya diri pejabat, tetapi patut diduga juga untuk memperkaya partai. Informasi itu bertambah seksi karena yang dimaksud adalah partai yang berkuasa. Nah, beranikah KPK membongkarnya? Betulkah KPK tidak pandang bulu? Kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu akan menjadi ujian tersendiri bagi KPK. Yang jelas selama ini KPK hanya piawai menangani perkara korupsi untuk memperkaya diri pribadi pejabat. KPK belum pernah menangani kasus yang melibatkan partai, apalagi partai yang berkuasa. Padahal berhasil membongkar dan mengadili kasus korupsi untuk pundi-pundi partai merupakan langkah lebih strategis untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Adalah pengetahuan umum bahwa untuk memenangi pemilu, apakah itu pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kada, diperlukan uang bermiliar-miliar rupiah. Akan tetapi, tidak ada kejujuran dari manakah semua uang untuk kepentingan money politics itu berasal. Pemilu 2014 tinggal 3 tahun lagi. Itulah saat uang sangat besar untuk money politics kembali diperlukan. Oleh karena itu, sepatutnya lah KPK mengendus apakah terjadi korupsi yang memang dimaksudkan untuk menggemukkan kas partai. Keterlibatan orang-orang partai membuat korupsi berlangsung sistematis. Proyek-proyek pembangunan sudah dikorup sejak masih berada di dalam tahap perencanaan. Angka-angka di markup, proyek-proyek dikapling jauh sebelum berlangsung pembahasan RAPBN di DPR. Inilah saatnya bagi Ketua KPK Busro Mukodas untuk membuktikan bahwa KPK masih kredibel. Kalau tidak, KPK lah yang akan dilemahkan jauh lebih sistematis lagi oleh partai-partai. Sebab partai-partai yang mencari dana bagi pemilu 2014 dengan cara korupsi tidak akan nyaman dengan KPK yang kuat dan ditakuti. Bursa jutaan pasang mata menjadi saksi pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Kami kembali dengan informasinya sesaat lagi.